Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat luar biasa. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, langsung saja mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Ya, yuk mari sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9. Senang sekali sore hari ini bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Sebelum kita baca sama-sama, lihat kanan kirinya, kasih senyum yang paling manis. Katakan Tuhan Yesus kita baik, ya. Lihat muka belakangnya, katakan Tuhan Yesus baik loh, ya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Ya. Oke, mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai yang ke-7 kita baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Nanti ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk, 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat yang keempat. Harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat yang keenam. Setelah ia mengatakan semua itu, ia meludahi ke tanah dan mengaku tidak sudahnya lalu mengoleskan pada mata orang buta itu. Ayat yang ketujuh sama-sama. Dan berkata kepadanya apa? Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Melek itu bahasa apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Katanya orang melek itu bahasa Jawa. Ternyata zaman dulu Ibrani itu juga ada bahasa melek Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Coba lihat Bapak Ibu kanan kirinya melek enggak Bapak Ibu? Melek enggak? Ayo melek. Melek ya Bapak Ibu ya. Nah sebab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam cerita ini pada waktu itu setelah Tuhan Yesus melayani, tibalah dia di suatu tempat. Dan ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba Tuhan Yesus ketemu orang yang sedang enggak melek Bapak Ibu. Orang yang buta, dan butanya dia itu sejak lahir. Kalau misalnya orang itu umurnya 25 tahun, ya, berarti dia 25 tahun buta. Kalau dia umurnya 10 tahun, ya, berarti dia 10 tahun buta. Tapi kalau saya melihat, kalau saya boleh belajar, kelihatannya orang yang buta pada hari ini yang kita belajar, itu mungkin bisa umur 30-an, bisa umur 40-an, dan kelihatannya butanya lama sekali Bapak Ibu. Dan orang buta itu gak enak, betul gak Bapak Ibu? Di sini siapa yang mau buta? Semua pasti gak mau buta, betul gak? Pasti orang kepingin matanya sehat, pasti kepingin matanya bagus. Makanya Mak Ratna sampai sekarang masih pakai kacamata. Kalau misalnya Mak Ratna kepingin buta, pasti istilahnya sudahlah, nggak usah pakai kacamata lah gitu kan ya. Pokoknya apa adanya. Banyak orang itu kan berusaha. Kapan hari itu saya ingat Bapak Gembala sampai ada undang di sini orang-orang yang jual kacamata itu apa? Jual kacamata yang harganya berapa juta itu yang ada yang beli jemaat-jemaat supaya apa? Supaya matanya melihat itu semakin jelas. Matanya melihat semakin terang. Matanya sampai ada yang minum makan wortel, makan jus apa supaya matanya bagus. Kenapa? Kalau mata kita ini terang, kalau mata kita ini bersih, melihat ke depan bagus, kan enak Bapak Ibu. Bisa melihat keindahan dunia, pergi ke Bali jalan-jalan bisa lihat, tiap pagi bangun bisa melihat sebelah kanannya kalau ada suaminya, aduh gantengnya suamiku.
Coba lihat suaminya masing-masing yang sudah punya istri. Yang sudah punya suami, coba lihat suaminya. Pasti saya bilang lama pasti gak lihat suaminya gitu. Coba lihat dipandang baik-baik suaminya coba. Pak Haritonang mau lihat siapa Pak Haritonang? Gak ada siapa-siapa. Coba istri-istri lihat suaminya baik-baik. Dulu waktu di mimbar pernikahan kan gitu tuh. Waktu mau makan makan roti kan diliatin kan. Duh suamiku ganteng ya kan. Coba lihat dulu Bapak Ibu, jangan malu-malu tuh. Istri-istri lihat suaminya coba. Nah itu Bu Ivon sudah lihat suaminya. Nah ganteng gak Bapak Ibu? Ganteng toh? Gantian. Suami-suami lihat istrinya coba. Ayo gak? Apa? Kok kusem? Ada yang bilang gini, kok kamu tambah kurus? Istri itu kadang jengkel kalau sudah bilang, tambah kurus itu, jengkel pasti gitu ya. Nah, balik mulai lihat istrinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ayo coba Bapak Ibu yang sudah punya istri lihat, Kak Ivon sudah mulai sandar ke suaminya, iya kan? Berarti ada harmonis. Tapi kalau coba matanya buta Bapak Ibu. Asyuk Yapi mau lihat siapa Asyuk Yapi? Enggak lihat siapa-siapa. Tapi kalau matanya buta Bapak Ibu, bisa lihat cerah gitu Bapak Ibu. Cuma dengar suaranya gitu. Gak bisa kan? Gak enak Bapak Ibu kalau gak bisa lihat. Sama juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mata rohani kita ini lagi buta. Ada mata jasmani ya kan, orang matanya kabur gak bisa bawa mobil, gak enak Bapak Ibu, gak bisa kemana-mana ya kan. Makanya berdoalah supaya mata jemaat Surya Kebenaran, mata jasmani ini semuanya sehat-sehat, amin. Ya. Ada orang juga yang mungkin hari-hari ini mata rohaninya lagi gak bagus, mata rohaninya lagi buta. Orang itu kalau mata rohaninya buta, contohnya ciri-cirinya males dengar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan tuh pokoknya ada saja argumennya. Hamba Tuhan bilang ini selalu dijawab, gak bisa itu, harusnya begini, gak bisa itu, harusnya begitu. Dia selalu menolak yang namanya firman Tuhan. Orang yang mata rohaninya buta ketika dia lagi mendengar firman Tuhan, pikirannya lagi bingung kemana-mana. Kalau zaman dulu mungkin bingung yang di rumah lagi apa-apa, gimana keadaan rumah. Tapi kalau hari ini orang yang mata rohaninya buta, ketika dengar firman Tuhan dia gak fokus ke depan, dia bingung dengan HP-nya terus. Ada loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan gak di sini. Orang dengar firman Tuhan, hamba Tuhannya lagi berapi-api. Jemaatnya tangannya juga berapi-api. Ngapain Bapak Ibu? Buka TikTok, geser. Itu mata rohaninya buta Bapak Ibu. Ada amin di sini? Di sini ada yang seperti itu? Nggak ada kan? Sini semua mata rohaninya bagus. Nah, yang senyum-senyum itu tanda tanya biasanya begitu. Nyindir itu. Enggak, nabrak gitu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, orang kalau mata rohaninya buta, dibiarkan buta terus. Sama kayak kita punya mata sudah minus, ya kan? Nggak dipakai kacamata, nggak diobati, dibiarin terus. Lama-lama Bapak Ibu yang terjadi apa? Buta, gelap, kabur. Kalau bawa mobil, kabur saja. Nggak usah buta Bapak Ibu. Bawa mobil, mata kita kabur saja. Kalau nggak hati-hati apa yang terjadi? Kecelakaan. Kalau kecelakaan ujungnya apa Bapak Ibu? Mati. Kalau kita punya mata rohani dibiarkan buta terus nggak diobatin. Kita tidak minta Tuhan Yesus mengubahkan mata rohani kita. Ujung-ujungnya hidup kita mati. Tidak anak muda, tidak orang dewasa, tidak orang tua. Kalau tidak disembuhkan mata rohaninya, ujungnya mati. Dan saya berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran tidak ada yang mata rohaninya buta. Sehingga nanti ujungnya mati. Bukan mati secara mati apa? Mati semuanya Bapak Ibu. Mati pekerjaannya, mati kehidupannya, mati lain-lainnya. Enggak mau. Kita mau supaya jemaat Surya Kebenaran semuanya hidup. Yang percaya katakan amin. Nah pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Yesus sedang jalan, dia ketemu dengan orang buta. Apa yang dikatakan ayat yang kedua? Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi. Rabi itu artinya guru. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang tidak enak itu terjadi pasti ada sebabnya. Segala sesuatu yang di luar keinginan kita, yang jelek terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti ada sebabnya. Enggak tiba-tiba saja begitu hal terjadi. Renungkan baik-baik. Kalau orang di Israel, dia sudah belajar. Pokoknya kalau misalnya hal yang gak enak itu terjadi, mau penyakit, mau apa yang gak enak terjadi, itu pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Yang pertama dikatakan di situ,
Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang itu sendiri, orang tua, atau ia memang dilahirkan buta? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang sakit, sakit rohani, sakit jasmani, sakit kantong, hal yang gak enak terjadi, pasti di situ ada sebabnya. Sebabnya apa? Mungkin itu ada dosa pribadi. Ada hal yang dia lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu datang misalnya ke gereja ini, datang misalnya konsultasi dengan Bapak Gembala, datang misalnya Bapak Ibu konsultasi dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya kadang dengan Pak Gembala. Pak, kenapa ya? Saya kok pekerjaannya begini ya? Pak, kenapa ya? Kok saya hidupnya begini ya? Pasti jawabannya Bapak Gembala pasti apa? Ujung-ujungnya pasti bilang apa? Pasti ada selidiki hidupmu, pasti ada yang tidak beres. Kalau zaman dulu mungkin kita dengar, oh iya betul ada yang tidak beres. Tapi kalau hari-hari ini zaman sekarang Bapak Ibu, dengan berkembangnya zaman, orang-orang generasi muda yang baru muncul, mereka memperhalus bahasa. Enggak boleh itu. Masa sedikit-sedikit ngomong ada dosa, itu berarti menghakimi. Loh, Bapak Ibu, Alkitab sudah jelaskan dari zaman dulu. Hari ini kan sekarang kan orang kepingin yang enak-enak atau dengar yang enak-enak kan. Oke Bapak Ibu mau konsultasi dimanapun, mungkin bahasanya lebih halus. Mungkin bahasanya lebih istilahnya lebih enak didengar. Tapi ujung-ujungnya sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau sesuatu hal yang gak enak terjadi, penyakit terjadi, bisa salah satunya karena dosa. Kadang ada orang tuh yang bulet dulu konsultasinya baru ujungnya dosa, supaya kelihatan halus gitu. Tapi kadang kalau dengan Bapak Gembala atau dengan hamba-hamba Tuhan di tempat ini langsung to the point. Bahkan mungkin kadang disebutkan, kamu masih gitu, makanya itu kayak gitu terjadi. Makanya seringkali kan jemaat, wah itu menghakimi. Enggak menghakimi Bapak Ibu. Siapa sih yang juga mau menghakimi? Namanya kalau Bapak Ibu datang ke dokter, sudah bayar. Dokter marah-marah sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mau marah balik apa enggak? Mau marah balik apa enggak? Gak mungkin. Karena apa? Kita percaya dokter. Tapi kadang seringkali kalau kita datang ke hamba Tuhan, kita cerita mungkin kesulitan kita. Dan hamba Tuhan tuh mungkin ngomong to the point. Bapak Ibu langsung kepahitan, iki hamba Tuhan modelnya kok gini. Ngomongnya gak pakai ngomongnya gak pakai perasaan. Loh, karena tahu ujung-ujungnya kalau gak dosa mau apa lagi Bapak Ibu. Betul apa betul? Kalau sama dokter Bapak Ibu mungkin dengar, oh ini dokter ini hebat. Tapi ketika datang ke sana Bapak Ibu dimarah-marahin, Bapak Ibu iya, disuruh apa? Iya, ujungnya apa? Bayar. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita mau belajar. Coba buka Mazmur 107 ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-17 dikatakan di situ apa? Mazmur ke-107 ayat yang ke-17. Dikatakan di situ ada orang yang menjadi sakit oleh sebab apa? Oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ada orang jadi sakit itu karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Aduh kenapa ya? Kok saya ini pusing-pusing terus ya? Iya, tiap hari makanannya daging kambing gitu. Oh kenapa kok saya pusing-pusing ya? Oh, iya tiap hari makanannya kepiting Bapak Ibu. Misalnya begitu. Sama juga sakit rohani. Kenapa kok mengalami ini? Ya karena apa dikatakan ada kesalahan mereka. Ada dosa mereka. Nah waktu itu murid-murid tanya sama Tuhan Yesus. Ini kenapa Tuhan kok bisa buta? Apakah karena kesalahan mereka? Hari ini sebelum saya berjalan lebih jauh lagi. Kalau hari ini hidupmu terasa bulet di lingkaran itu aja. Seakan-akan jalan yang dibuat Tuhan, katanya Tuhan tuh kalau buat jalan, mak jos gitu. Gimana Bapak Ibu? Mak jos katakan. Tuhan Yesus kalau bikin jalan, mak jos. Tapi kok terasa encerit. Kok Tuhan kok tolongnya sedikit. Bahkan kadang serasa-rasa gak ada pertolongan. Kita koreksi hari ini hidup kita. Kadang kita sudah tahu kesalahan kita. Kadang kita sudah tahu kelemahan kita. Kadang kita sudah tahu dosa kita. Saya khotbah ini bukan khotbah menghakimi Bapak Ibu. Tapi saya cerita firman.
Ketika tadi saya ngomongkan di awal, banyak orang ketika dengar firman, mata rohaninya kalau misalnya bagus, dia dengarkan firman baik-baik. Tapi kalau mata rohaninya lagi gak baik, dengar firman, geser HP-nya, pikirannya lagi kemana-mana. Masih diteruskan aja kayak gitu. Gitu mau minta Tuhan tolong, itu hal yang paling simpel. Saya gak menghakimi, tapi mari pada sore hari ini kita merenungkan. Kalau kita mau hidup ini makin hari makin sulit Bapak Ibu. Jangan dipikir, wah di luar sana kok kelihatannya orang-orang, wah tambah diberkati, tambah apa. Hidup ini tambah hari tambah sulit. Tapi percayalah ketika berjalan dengan Tuhan, jalanmu benar. Hari lepas hari ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan sediakan buat kita. Ada amin. Renungkan. Kadang kita sudah tahu kesalahan kita. Oh iya salahku ini. Tapi wangele ya apa ya Tuhan saya bisa menang atas hidup ini. Bapak Yapi, mohon maaf mungkin saya pakai contoh. Dia selalu bilang, saya tidak mau supaya gula saya itu tinggi. Tapi setiap malam itu banyak tantangan. Ditawarin makan ini, kepingin makan mangga ya kan. Kepingin makan ini, mulut ini gak kuat buat nahan gitu. Akhirnya kalau kalah makanlah. Besok pagi gulanya naik 400. Lah gitu mau salahkan siapa? Misalnya begitu ya. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini saatnya kita mulai berubah. Ini saatnya kita mulai perlahan. Ayo Tuhan, saya mau dikoreksi Tuhan. Makanya Raja Daud bilang apa? Ujilah aku Tuhan. Raja Daud yang begitu saja Bapak Ibu, dia selalu mengoreksi. Tuhan saya ini kurang apa ya? Saya ini salah apa ya? Minggu lalu ketika saya sedang mengantarkan suatu barang ke sebuah acara, yang kirim barang itu agak terlambat. Nah yang kirim barang itu agak terlambat, saya nunggunya juga agak lama. Kadang namanya saya manusia daging itu masih ada. Di telepon, saya ngomong dengan nada tinggi. Bapak ini di mana toh? Katanya jam segini. Tapi kenapa sampai segini nggak datang-datang? Saya juga ditungguin orang loh. Saya nggak sampai maki-maki Bapak Ibu. Tapi nada saya cukup tinggi. Tapi yang terima telepon saya itu padahal lebih tua daripada saya. Dia cuma bilang, ya Pak Andre mohon maaf. Ya Pak Andre mohon maaf. Ya Pak Andre mohon maaf. Saya nada tinggi sekali. Ketika sudah tutup telepon, nggak datang-datang barangnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya telepon lagi. Loh Bapak ini di mana toh? Kok kayak gini lama sekali? Ini acaranya sudah mau mulai loh. Dengan nada saya yang cukup tinggi. Akhirnya saya pikir, wah orang ini pasti marah dengan saya. Ketika Bapak itu datang antar barang itu, dia cuma datang sambil senyum. Mohon maaf Pak Andre, macet di jalan. Misalnya begitu. Sudah selesai semua, saya sudah ngantar barang itu ke lokasi, saya duduk. Saya cerita-cerita dengan istri saya bilang gitu. Iya ya, kadang ini saya kalau ngomong agak kasar ya. Banyak orang mungkin bilang, oh Andre ini sabar ya. Oh Andre ini orang yang suka senyum ya. Tapi ternyata saya ini ya kasar juga ya kalau ngomong ya. Kadang ngomong sama orang ini kasar. Kadang ngomong sama orang ini kasar. Nah oke, kalau kita udah tahu ayo berubah gitu loh. Jangan ketika kita sudah tahu salahnya diterus noy. Nah itu yang namanya orang sakit karena perbuatannya sendiri. Karena dosanya sendiri, karena mata hatinya buta, sudah mau dicelikkan tapi dia nggak mau beranjak. Ayo pada sore hari ini Bapak Ibu, jalan ini masih panjang. Bulan Oktober ini baru mulai. Coba praktekkan firman Tuhan. Tuhan saya mau berubah. Tuhan saya mau berubah. Nanti Bapak Ibu lihat, apa yang tidak pernah engkau lihat, pikir, bayangkan. Itu Tuhan sediakan. Saya nggak ngomong materi Bapak Ibu. Saya tidak ngomong, oh tiba-tiba dapat berkat ini, berkat. Enggak, itu bagi Tuhan terlalu gampang. Tapi nanti lihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Sama orang ini sudah puluhan tahun dia buta. Kemudian dikatakan di situ dilanjutkan ayat yang kedua. Siapakah yang berbuat dosa? Tadi yang pertama, orang ini sendiri atau siapa? Orang tuanya. Nah, ini juga perlu kita belajar. Kadang kan kita berdoa, kita percaya, kita belajar. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kutuk nenek moyang diapakan?
dipatahkan. Kutuk nenek moyang dihapuskan. Ya, kita percaya itu. Siapa yang gak percaya? Tapi kok kenapa di firman Tuhan ini masih dikatakan apakah orang tuanya? Ini juga pelajaran buat kita orang tua. Suatu saat bulan lalu waktu saya ke Ujung Pandang, saya ketemu dengan saudara saya di sana. Orang ini cukup pinter Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ngomong sama dia itu mainnya jurnal Amerika. Sedikit-sedikit ngomong Inggris, ya sudah enggak apa-apa. Ketika ngomong-ngomong dia tanya sama saya, Andre, dengan logat Ujung Pandangnya. Bagaimana menurut Andre? Andre kan sudah pendeta toh? Iya kok. Bagaimana anak-anak yang sudah percaya Tuhan itu, dosa orang tua itu masih turun gak sama anak-anak? Perbuatan orang tua yang jahat-jahat itu masih turun gak sama anak-anak? Saya cuma bilang gini, kok orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kutuk dosa nenek moyang, orang tua, itu sudah dihapuskan. Tidak ada lagi. Saya percaya itu Andre. Tapi saya mau tanya Andre, kalau orang tuanya, misalnya ini Andre, dikasih minum coba. Kalau orang tuanya Andre, makan tanahnya orang ini, makan tanahnya orang ini, makan uangnya orang ini, makan uangnya orang ini. Lalu dinikmati sama anaknya, turun sama anaknya. Bagaimana Andre? Nah ini juga sebuah pertanyaan yang ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di dalam Keluaran 20 ayat yang kelima. Buka Keluaran 20 ayat yang kelima. Ini penting ya buat orang tua yang ingin mewariskan sesuatu kepada anaknya, apa yang mau diwariskan. Ya. Keluaran 20 ayat yang kelima, janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketika dia ngomong-ngomong dengan saya dengan cerita seperti itu, ada orang bagaimana Andre? Orang tuanya makan tanah ini, makan uang ini, makan tanah ini, makan uang ini. Bagaimana nanti anaknya? Tiba-tiba muncul hikmat dalam pemikiran saya. Tuhan ya apa jawabnya? Kok secara dosa, dosanya sudah dihapuskan. Tidak ada kutuk lagi. Kutuk nenek moyang tidak ada. Kutuk dari bapak mamanya gak ada. Karena dia sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, sudah melayani Tuhan. Tapi hasil perbuatannya yang lama, entah itu makan tanahnya orang, tipu uangnya orang. Kalau itu juga saat ini masih ada di tangan anaknya, itu akan dibersihkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak mau membekali kita sebagai anak-anak Tuhan dengan apa? Harta yang bukan harta yang baik. Harta hasil rampas sini, harta hasil rampas sana. Makanya kan ketika Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, kamu pergi ke tanah yang aku suruh, nggak kasih tahu di mana. Kamu nggak usah bawa apa-apa Abraham, kamu cuma bawa dirimu. Karena apa? Karena Tuhan mau memberkati Abraham sendiri dengan berkatnya Tuhan. Bukan dengan berkat masa lalu. Kalau berkat itu masa lalunya nggak bagus, Tuhan nggak mau kasih kepada anak-anaknya. Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau ganti dengan berkat yang daripada Tuhan sendiri. Sehingga dia tahu, oh aku ada hari ini bukan karena kekayaan orang tuaku. Aku ada hari ini bukan karena kehebatan orang tuaku yang mungkin dulu ngambilnya yang jahat. Tapi aku ada hari ini karena Tuhan. Tuhan mau kasih tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu dapatnya nggak gampang, penuh dengan perjuangan. Tapi bersama Tuhan, Tuhan mau kasih. Amin Bapak Ibu. Nangkep ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan hari ini mau memberkati kita, bukan dengan berkat yang salah. Tuhan nggak toleran sama dosa. Tapi Tuhan mau memberkati dengan berkat yang betul-betul daripada Tuhan. Saya akhirnya ingat, oh iya ya, ada orang, dia sudah melayani Tuhan. Ada orang, dia sudah betul-betul baik sama hamba Tuhan. Tapi kadang hidupnya pontang-panting kiri kanan. Kadang hari ini betul-betul dia kepepet kiri, kepepet kanan. Oh, dengan cerita orang ini saya mengerti.
Karena apa? Mungkin harta yang sebelumnya dia dapatkan adalah hasil yang didapat dari yang gak baik. Apa itu? Kadang mungkin ambil tanah ini, ambil uangnya orang ini, ngemplang di sini dan lain-lain. Itu yang Tuhan mau bersihkan. Itu yang dinamakan dosa orang tua. Jadi hari ini orang tua yang merasa orang tua, yang merasa sudah punya anak. Kasihlah contoh yang baik dengan anak-anakmu. Kalau mungkin hari ini kau belum bisa mewariskan apa-apa dengan anakmu, kasihlah contoh yang baik. Milikilah hati yang diubahkan. Biar nanti anakmu tumbuh dewasa dengan pengertian yang baik, dengan pengertian yang benar. Dan ketika nanti mereka sudah betul-betul dewasa, mereka diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ayo orang tua, wariskan yang baik buat anak-anakmu. Kalau engkau buat yang gak baik, dan itu kalau diambil oleh anak-anakmu seperti itu. Ya dikatakan tadi seperti itu. Dibalaskan kepada keturunan yang ketiga. Dan dosanya dihapuskan. Ikatan dosa itu dihapuskan. Tapi hal yang gak baik Tuhan mau buang semua. Tuhan mau ganti yang baru. Nah saya berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran. Hari ini berkat yang didapat. Rezeki yang didapat. Itu semua murni daripada Tuhan. Amin. Murni sendiri Tuhan yang berkati. Sehingga kita berkata, oh Tuhan terima kasih. Aku ada hari ini karena Engkau. Oke, Tuhan pakai melalui si A, si B, si C. Tapi hari ini tidak gampang Bapak Ibu. Orang mau percaya sama kita. Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus percaya. Semua rezeki yang kita terima hari ini. Mau besar, mau kecil itu relatif. Tapi kita harus katakan apa? Tuhan, aku bersyukur itu semua karena Tuhan yang titipkan. Kalau kita bersyukur, Tuhan tambahkan, Tuhan tambahkan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, kemudian dikatakan kembali di situ. Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, Tuhan Yesus jawab ayat yang ketiga. Bukan, ini orang ini mengalami perkara ini bukan karena dosanya. Bukan juga karena kesalahan orang tuanya. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau hari ini mungkin kita mengalami sesuatu hal yang di luar kehendak kita. Bukan karena kebodohan kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena mungkin perbuatan orang tua yang dikatakan seperti itu. Tapi apa ayat yang ketiga? Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi apa? Karena pekerjaan-pekerjaan aku harus dinyatakan di dalam dia. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan itu punya rancangan di dalam kehidupan orang itu. Hari ini saya juga berdoa. Tuhan punya rancangan yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu. Katakan amin. Apapun yang terjadi hari ini, baik gak baik Bapak Ibu. Ketika engkau sudah koreksi hidupmu, ketika engkau sudah betul-betul selidiki hidupmu. Kenapa ya Tuhan? Kita sampai pada sebuah kesimpulan. Oh, ternyata Tuhan punya rancangan yang hari ini mungkin kita belum mengerti. Yang hari ini mungkin kita belum pahami. Nah, kita tahunya dari mana? Kalau mata rohani kita ini benar, mata rohani ini kita sehat, kita ngerti. Oh, Tuhan punya rencana. Yusuf katakan apa? Mereka boleh mereka-rekakan yang jahat. Siapa saudara-saudaranya? Saudara-saudara Yusuf punya rencana yang buruk sama Yusuf. Tapi Yusuf ngomong apa? Mereka punya rencana yang jahat. Tapi Tuhan mau membuat rencana yang jahat itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan di dalam kehidupan Yusuf. Sama hari ini kita juga punya pemahaman. Kita buka sama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14 bisa bantu ditampilkan. Dikatakan di situ apa? Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Kalau hari ini mata rohanimu masih buta. Kehidupanmu masih dikuasai dengan kekerasan hati. Engkau masih menolak firman. Engkau gak tahu Tuhan punya rencana apa dalam kehidupanmu. Yang ada dalam pemikiranmu Tuhan jahat. Kenapa ya kok Tuhan begini? Kenapa ya kok Tuhan begini? Padahal aku udah melayani Tuhan. Padahal aku ini sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kalau hari ini mata rohanimu masih gak usah bilang buta lah. Masih selubung. Selubung itu kan bukan berarti langsung tertutup. Mungkin masih samar-samar.
Orang bawa mobil, nggak harus bilang orang bilang kalau mata kabur saja bisa kecelakaan. Pastikan hari ini mata rohani kita, nggak usah bilang buta lah, jangan sampai kabur. Tapi pastikan mata rohani kita ini sehat. Pastikan mata rohani kita ini benar. Caranya gimana? Koreksi. Koreksi, hati ini koreksi. Setiap hari hati ini harus bersih. Kita harus bersih hati kita. Nanti baru kita tahu, oh Tuhan ternyata punya rancangan ini. Tuhan ternyata punya mau ini. Jadi kita kalau sudah tahu begitu Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mulut kita ini penuh dengan apa? Ucapan syukur. Mulutku penuh dengan pujian. Mulut kita nggak penuh dengan sungut-sungut. Tuhan Yesus dia turun ke dunia, dicobai, dia gak sungut-sungut sama Bapaknya di sorga. Karena dia tahu Tuhan punya rencana buat dia. Dia melakukan pekerjaan Bapaknya. Baik gak baik, dia kerjakan. Dia penuh dengan sukacita, dia gak bersungut-sungut. Kalau hari ini ada yang masih sungut-sungut, berdoa dalam nama Yesus, roh sungut-sungut itu matikan. Bangsa Israel ketika dia bersungut-sungut, ketika dia protes, loh, berarti kita gak boleh protes ya? Ya mungkin manusia pasti bisa protes. Namanya manusia kok. Betul gak? Hamba Tuhan pun juga pernah protes Bapak Ibu. Betul gak? Tapi kalau kita sudah tahu seperti itu, Tuhan ampuni. Dan kita mau belajar. Ucap syukur. Ucap syukur. Baik tidak baik. Baik tidak baik. Baik tidak baik. Ucap syukur. Nanti lihat. Semakin engkau mengucap syukur, semakin cepat pertolongan Tuhan. Semakin engkau mengucap syukur, semakin engkau cepat terima pertolongan Tuhan. Katakan kanan kirinya, Tuhan punya rancangan yang baik loh buat engkau. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk loh. Saya percaya ketika Bapak Ibu masih terus datang beribadah, Bapak Ibu bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi Bapak Ibu masih percaya, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidupku. Tuhan masih punya jalan yang ke depan yang baik dalam hidupku. Tapi kalau engkau hari ini datang dengan terpaksa, daripada gak ada kegiatan di rumah, datang aja ke gereja. Daripada di rumah nganggur, daripada di rumah takut ini, takut itu, datang aja ke gereja. Hari ini ubah cara berpikirmu. Tuhan, saya mau kembali membangun hidup saya. Saya mau datang dengan ucapan syukur. Saya mau datang dengan sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Ada amin Bapak Ibu. Sekarang kita mau lihat Bapak Ibu. Dikatakan tadi, siapa ini orang buta? Orang buta ini siapa Bapak Ibu? Dikatakan ayat yang ke-8, siapa sih orang buta ini? Ayat yang ke-8, tetapi tetangga-tetangganya dan yang dahulu mengenalnya sebagai apa? Sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, aku loh itu. Siapa aku? Aku loh pengemis. Nah sekarang kita mau belajar dari pengemisnya Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah belajar bahwa orang yang buta, orang yang sakit ya itu gak enak. Kenapa? Ya, siapa yang mau buta? Nah orang kenapa bisa sakit? Karena ada dosa pribadi, karena ada mungkin dosa daripada orang tua. Dan yang ketiga mungkin apa? Ada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah tapi kita hari ini mau belajar dari pengemisnya. Saya yakin Bapak Ibu, pengemis ini gak mungkin usianya 20-25 tahun. Mungkin dia bisa 30 tahun, 35 tahun, dia hidup. Nah tapi Bapak Ibu coba bisa bayangkan gak Bapak Ibu ya, mata buta kan gak selamanya. Kalau mungkin waktu kecil ada yang nuntun mungkin orang tuanya. Tapi ketika dia sudah beranjak dewasa gak ada yang nuntun dia. Mungkin dia cuma jalan begini. Nah betul, gak mungkin kan pengemis jalannya gimana kan, pasti pengemis jalannya bingung gini. Mau pegang siapa, pakai tongkat gini kan, pakai tongkat gini pengemis. 1 tahun oke. 2 tahun oke, 10 tahun oke, 20 tahun oke. Tapi kalau mungkin 25 tahun, apakah tidak pernah muncul di dalam hati pengemis ini? Aku putus asa. Kenapa ya?
kok hidupku ini susah ya? Kenapa ya? Kok hidupku ini sengsara ya? Aku putus asa. Sudah, aku bunuh diri aja. Berapa banyak hari ini orang-orang yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun doanya gak dijawab Tuhan. Setiap hari pergumulan aja hidupnya. Ketika mungkin dia gak kuat, bawaannya apa? Aku tak bunuh diri aja. Enggak, saya gak nyinggung yang tadi pagi, enggak. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Anak muda saja, kuliah. Mungkin ada yang ketika sudah misalnya sudah sekolah dengan baik. Tapi mungkin ketika ada doanya yang gak dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin ada suatu hal yang belum dia capek. Punya keinginan yang agak nyeleneh. Apa? Saya kepingin bunuh diri. Adik saya sering cerita, dia kan guru. Kadang seringkali dia temui adik-adik di murid-muridnya itu. Datang ke kamar mandi. Ambil kaca atau ambil apa, sayat-sayat tangannya. Gak pakai narkoba. Cuma agak aneh aja gitu zaman sekarang Bapak Ibu. Makanya ayo anak-anak sekarang itu dididik yang baik. Tiba-tiba datang ke kamar mandi, sayat-sayat tangannya, berdarah, kemudian teriak-teriak di kamar mandi. Habis teriak-teriak kamar mandi, keluar dari kamar mandi seperti gak terjadi apa-apa. Nah terus tujuannya apa kayak gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita lihat juga berapa saat yang lalu ada orang yang sering ke sini. Tapi karena dia mungkin sudah lama gak datang cari Tuhan, stres, bingung, tiba-tiba ketemunya bukan di jalan. Ketemunya di mana Bapak Ibu? Sungai. Ternyata yang suka dulu pergi ke sini. Kenapa? Sudah ngalami keputusasaan. Kerja, si pengemis kan, si buta, saya gak bilang si pengemis. Si buta ini kan bingung mau kerja apa. Pasti dia putus asa. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya pelajari, si buta ini dia tidak mau hidupnya tidak berguna. Dia tidak mau hidupnya dikuasain keputusasaan terus. Dia usaha bagaimana caranya supaya bisa menghidupi dia, supaya bisa tetap eksis. Akhirnya si buta ini menjadi apa? Pengemis. Ada orang sudah dikasih tangan, sudah dikasih kepintaran, sudah dikasih mungkin rupa yang bagus, sudah dikasih mungkin sehat, ndak dingklang kiri, ndak pincang kanan, ndak apa, disuruh kerja. Gak mau, aku gak bisa kerja itu. Kalau ada yang seperti itu bertobat, tapi saya percaya di sini gak ada. Semuanya di sini semua kerja keras, amin. Masa kalah sama si buta ini? Si buta ini hidup mungkin 25 tahun, 35 tahun. Pasti dia juga dibully kan? Hei si buta. Mungkin kalau dia hidup zamannya Hendrik gitu, Hendrik akan bilang, si buta dari gua hantu. Gitu kan. Dulu kan ada filmnya kan, si buta dari gua hantu. Tongkatnya mana? Tapi dia kuat tuh. Anak sekarang dibully sedikit, lompat dia dari ketinggian. Padahal pergi gereja. Ini dulu nggak tahu pergi gereja apa enggak. Tapi mentalnya kuat. Kita bicara itu dulu Bapak Ibu. Karena itu kalau hari ini ada yang di tempat ini sudah dikasih badan bagus, sudah dikasih kepintaran yang bagus, tapi kerjaannya males-malesan, kerjaannya nggak tahu mau ngapain, dikasih kerjaan ini ngeroweng, dikasih kerjaan itu protes, kasih kerjaan ini, saya nggak bisa, ini bukan bidang saya, terus maunya apa? Hari ini selama kita masih bisa beraktivitas, selama kita masih bisa bernafas, kalau ada kesempatan, kerjalah yang baik. Jangan pernah putus asa. Yang penting jangan kerja yang gak baik. Nanti lihat Tuhan pasti buka jalan. Amin. Asal harapkan Tuhan. Asal harapkan Tuhan. Tapi kalau kita putus asa, sudah gak mau ngapa-ngapain, ya sudah amblas Bapak Ibu. Belajarlah kepada si buta ini. Coba bayangkan ya. Ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lihat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kemudian murid-murid bertanya sama Tuhan, kira-kira si buta ini dengar enggak? Ada yang ngerasani dia. Sopo ku ngerasani aku? Ya kan? Sopo ku ngerasani aku? Kadang kalau omong kosong kita dirasani orang. Iku loh. Gak usah omong dirasani orang lah. Mungkin kita ditegur hamba Tuhan. Pak, kenapa saya begini ya? Padahal dia yang datang tanya, kenapa saya begini? Ya karena kamu masih berdosa, kamu masih simpan itu. Kita sudah marah.
Bapak kok menghakimi saya? Betul apa betul? Zaman sekarang kan mainnya kan bahasanya begitu. Bahasa menghakimi lah, bahasa apa. Pendeta di sana nggak menghakimi saya kok. Ya belum aja. Tapi si buta ini, ketika dia dengar seperti itu, apakah dia teriak? Apakah dia protes? Hei, siapa itu ngerasani saya? Hei, siapa itu ngomongin saya? Dia diem, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia nggak bisu kan? Dia diem. Apakah dia diem, dia simpen sakit hati? Enggak. Kalau dia simpen sakit hati pasti nggak ada lanjutan ceritanya. Mungkin ayat yang kedua, maka sakit hatilah orang buta itu dan pergi. Nah, tapi kan dia cuma diem. Hari ini kalau engkau mengalami putus asa, hari ini ketika engkau mengalami mungkin dirasani orang, hari ini ketika engkau mungkin mengalami difitnah orang, hari ini ketika engkau mengalami hal yang nggak baik, diem. Lalu apa? Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Ada amin? Kita kadang hari ini ketika dirasani orang, bukan duduk diem, kita bangun, kita lawan mereka. Apa kon gak terima tak? Betul apa betul? Gereja gak nungkin itu. Wake gereja. Jaluk dendi, wake. Di sudut kota ada, di tengah kota ada, di pojok kota ada, tinggal pilih. Tapi hari ini kalau kita mengalami yang seperti itu, duduk tersungkur di hadapan Tuhan. Nggak usah komentar bales, sujud di altar Tuhan. Tuhan tuh lihat hatimu loh. Kalau Tuhan lihat, oh orang ini dirasani, oh orang ini mungkin seperti Ayub, dia diam, dia nggak bales. Dia mau merenungkan kehidupannya, dia mau merenungkan kekurangannya. Apa yang terjadi ayat yang ke-6? Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ketika engkau duduk diam sujud di altar Tuhan, bukan berarti Tuhan gak turun tangan Bapak Ibu. Tuhan dari tempat yang maha tinggi dia lihat, oh si Lindung lagi berseru, Tuhan aku butuh jodoh. Sudah ya Bu? Katanya mama, belum. Salah doa berarti Lindung. Tuhan saya butuh supaya karir saya bagus. Nah itu mama yang gini. Bu S2 loh Bu. Mungkin Bapak Hengki berdoa, Tuhan tolong Tuhan. ABC gitu ya, misalnya gitu ya. Mungkin Bapak Alek berdoa, Tuhan saya butuh seorang kesatria di rumah saya, gitu misalnya. Tambah lagi satu gitu. Apakah Tuhan tidak mendengar? Tuhan dengar Bapak Ibu. Dia katakan apa? Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Baru yang kemudian apa? Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tapi ketika engkau lawan itu, apa kon gak terima? Ayo, dempal-dempalan ta. Misalnya begitu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Gak terjadi apa-apa. Perkelahi yang ada, nanti muncul berita. Jemaat GBI Surya Kebenaran melontarkan ujaran kebencian, dituntut pasal ITE gitu ya. Kan gak lucu Bapak Ibu. Tuhan beras ini habis Tuhan, ya apa? Tuhan tuh ngatur tepat pada waktunya loh Bapak Ibu. Tuhan ngatur tepat pada waktunya. Bapak Gembala pada waktu itu telepon, Nyo beras habis. Oke, cari jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Ya sudah, coba kamu hubungin panti ini. Kamu hubungin tantemu yang ini. Saya juga hubungin yang ini. Oke, opsi kedua kita pakai Grab. Wah, nanti Grab dari mana? Supaya kirim ke panti, supaya kirim dulu 10 sak. Itu cari opsinya Bapak Ibu, mikir, gak putus asa kan gitu. Ngomong ke panti ini, Bapak Gembala ngomong ke panti ini, jawabannya apa? Gak bisa, birokrasinya. Ya kita harus menghargai Bapak Ibu. Tuhan tuh kadang menguji hati. Marah gak?
Birokrasinya nggak bisa. Saya juga ngubungin yang di salah satu panti juga. Padahal konco kalau sama saya ketemu, Pak Gemu, dia bilang gitu. Apa Pak Gemu? Gembala muda, ya kan. Nah, saya kalau sama bilang juga, Pak, saya bilang Pak Gemu juga, gembala gemu atau apa gitu. Kadang saya kalau panggil dia kan begitu. Saya cuma bilang, boleh nggak pinjem beras kayak gini-gini? Jawabannya panjang Bapak Ibu. Nggak bisa karena ini nanti dari asosiasinya ini begini. Sudah jawabannya, oke nggak apa-apa, terima kasih. Nah, kalau berkat yang tadi pagi Bapak Gembala ceritakan itu datang pada waktu itu Bapak Ibu. Kan tadi pagi kan Bapak Gembala kan cerita, tiba-tiba ada orang dari luar pulau kirim berkat gitu kan ya. Kalau pada waktu itu berkatnya datangnya itu, jam 3 sore, setengah 4 sore. Saya yakin mungkin Bapak Gembala akan bilang, Nyo ini berkat sudah ada, beras beliau. Tapi kan hitungannya nggak masuk toh Bapak Ibu, kan besok beras sudah ada. Betul ya, Bapak Ibu nangkep ya. Kan harusnya besok sudah ada, ngapain beli sekarang gitu kan ya. Kan eman harusnya bisa dipakai buat yang lain. Tapi berkat itu belum datang Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Gembala ngomong seperti itu akhirnya ketemu solusi. Sudah nanti ambil di panti asuhan Bakti Luhur. Oke, gak terjadi apa-apa. Kemudian pelayananlah di Bakti Luhur. Pelayanan di Bakti Luhur, sudah selesai pelayanan, berasnya sudah diambil, baru Bapak Gembala ngomong, ini ternyata berkatnya barusan muncul sekarang. Jumlah yang tadi dikatakan Bapak Gembala, ini baru muncul sekarang. Kalau tadi munculnya jam 3 Bapak Ibu, berasnya beli langsung apa enggak? Pasti beli. Tapi ini beras sudah naik di mobil, baru berkat itu datang. Berarti Tuhan itu tahu apa? Tahu waktunya. Coba kalau waktu itu Bapak Gembala ngajak tawuran sama Insan, kamu itu sudah saya kasih tiap minggu, kan ada begitu toh. Kan gak jadi apa-apa. Tapi karena hanya berharap sama Tuhan, Tuhan tolong tepat pada waktunya. Sama si orang buta ini, waktu dia dioles matanya, dia gak bilang, pergi basah-basah. Enggak, dia cuma diem, duduk. Kemudian disuruh lagi sama Tuhan Yesus apa? Setelah ia mengoleskan mata pada yang buta tadi, ayat yang ke-7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya diutus, maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan apa? Matanya yang sudah melek. Kadang orang, kalau mata hatinya sudah buta, sudah dikuasai oleh kepahitan, dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh, pokoknya Tuhan tuh gak baik. Diminta tolong apa? Kadang no. Hatinya buta. Ayo pelayanan ini, no. Ayo lakukan ini, no. Gak no aja, ditambahin bersungut-sungut mungkin. Apa nih? Saya sudah lakukan itu tapi Tuhan tidak pernah tolong saya. Saya sudah lakukan itu tapi Tuhan tidak pernah tolong saya. Mana katanya Tuhan? Tapi orang ini gak ada komentar. Coba lihat dari ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ada gak orang ini ngomong kata-kata sesuatu? Gak ada kan? Dia cuma diem. Tuhan suruh apa dia kerjakan? Apa yang terjadi? Yang Tuhan suruh kerjakan juga apa? Loh Tuhan yang sakit ini mata. Kok disuruh nyelem? Sama kan kayak orang kusta itu Naaman. Yang disuruh apa? Nyelem. Orang ini cuma disuruh pergi ke Siloam. Loh coba. Apa dia gak ngomong gini? Ini meleknya kan setelah nyebur. Dia gak ngomong gini, Tuhan saya ini buta. Kok aku disuruh pergi ke sana? Saya pergi sama siapa? Tuhan ini malah bikin repot kok. Kadang pelayanan itu bukan malah bikin baik, malah bikin ngerepoti orang kok. Betul apa betul? Orang sudah repot, direpoti lagi. Kembali ke ketulusan hati Bapak Ibu. Si buta ini gak bilang gitu. Tuhan ini ngerepoti kok. Enggak, dia jalan. Mungkin dia sudah hafal jalannya. Tapi dia gak bilang Tuhan ini ngerepotin kok. Imannya hanya nurut. Dia jalan, dia masuk ke kolam itu. Sembuh. Hari ini mungkin engkau terbatas. Hari ini mungkin engkau banyak kekurangan. Tapi coba belajar nurut. Imanmu tidak terpengaruh oleh keadaan. Saya percaya. Bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan berkata, engkau akan melek. Engkau akan jalan. Engkau akan hidup. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sembuhlah orang itu. Hari ini saya berdoa. Kesembuhan juga terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
yang sakit secara jasmani Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Yang sakit rohaninya pada malam hari ini Tuhan sembuhkan hidupnya. Rohani baik, jasmani baik, jalan kita disertai Tuhan. Lanjut, ayat yang keempat. Setelah kita sembuh ngapain? Setelah kita sembuh ngapain? Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan ngapain? Apakah seperti orang kusta, sembuh, hilang begitu aja? Ayat yang keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah kita sembuh dan selama kita masih diizinkan untuk hidup, belajarlah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Selama masih siang, selama kita masih bisa beraktivitas. Kalau malam kita kerjanya ngapain Bapak Ibu? Tidur. Coba lihat kanan kirinya ada yang tidur enggak Bapak Ibu? Senggol. Bangun woi, masih terang gitu ya. Kalau malam, ya kita tidur, mau ngapain lagi? Selama kita masih dikasih Tuhan kepercayaan untuk melayani, untuk bekerja di ladang Tuhan, melalui apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita ini, ayo kerjakan dengan tulus, kerjakan dengan baik. Apa yang hari ini kita bisa? Apa hari ini yang kita bisa? Pertanyaannya, seringkali orang bertanya kan, yang mana yang dahulu? Pekerjaan Tuhan atau pekerjaan dunia? Kadang banyak orang hari ini karena pekerjaan dunia, pekerjaan Tuhan ditinggalkan. Betul? Saya enggak bahas selama masih siang. Saya mengerti, pasti Bapak Ibu mengerti. Pokoknya hidup ini selama masih sehat, kayak Bapak Sirait, selama saya masih bisa jalan, saya jalan kaki ke gereja, saya datang cari Tuhan. Tapi seringkali yang jadi pertanyaan hari ini kan, mana yang didahulukan? Pekerjaan Tuhan atau pekerjaan dunia? Kita kan juga butuh makan. Kita nyekolahin anak. Kita bayar listrik. Kita bayar air. Pakai apa? Apakah dengan kita melayani Tuhan, kita bisa bayar itu semua? Betul tak? Sehingga banyak orang berkata, kamu jangan terlalu fanatik. Gereja gak mangan. Coba baca, saya gak mau membuat statement Bapak Ibu, nanti Bapak bilang sesat. Kita baca ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan apa? Pekerjaan Dia yang siapa? Yang mengutus aku. Renungkan baik-baik. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan mengerjakan pekerjaan ini, pelayanan ini bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk perutnya Dia. Tapi Dia mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan oleh yang mengutus Dia. Siapa? Bapa di sorga. Kalau saya boleh simpulkan, kalau saya boleh artikan, Matius 6 ayat yang ke-33, ayat 31 sampai 33, dahulukan apa? Kebenaran Allah, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak mau bikin statement, Bapak Ibu artikan sendiri. Tuhan ngomong, saya bukan melakukan ini bukan untuk perut saya, bukan untuk nama saya, tapi saya hanya melakukan pekerjaan Dia yang mengutus saya. Siapa? Bapa di sorga. Kalau kita hari ini mau tanya, mana yang lebih dahulu? Saya kadang hari Sabtu, Minggu kerja. Ya, Bapak Ibu perlu tahu dulu. Ya, orang kita berpikir dengan pikiran firman ya Bapak Ibu, bukan pikiran orang dunia. Kalau pikiran orang dunia dia katakan apa? Saya dapat kerja karena hokinya saya dapat kerja karena hebatnya saya dapat kerja karena usaha saya. Tapi kita yang percaya sebagai anak Tuhan, saya dapat kerja, saya dapat berkat, saya dapat hoki. Karena siapa? Karena Tuhan. Lah terus bagaimana? Kadang pimpinan saya, kadang bos saya, nyuruh saya kalau Sabtu lembur. Ya mau bagaimana lagi? Cuma setidaknya kita ngomong. Loh tapi bagaimana? Kadang saya pas hari Sabtu, Minggu, waktunya ibadah. Ya pimpinan saya, bos saya harus begini. Ya coba kita ngomong. Ya kan gak ada juga ABK yang
anak buah, misalnya anak buah di kantor, ABK itu kan anak buah kantor, anak buah kerjaan, anak buah kapal, anak buah apalah semua kantor-kantor. Apakah ada yang buka hari Sabtu Minggu? Ya mungkin ada. Tapi kan kita bisa ngomong kembali ke ketulusan hati kita. Kembali ke ketulusan hati kita. Kita yang tahu, ada orang yang bilang gini, wis aku males ibadah. Sing khotbah mboseni, nah misalnya gitu. Firmannya gitu-gitu tok, wis aku tak Jumat Sabtu Minggu tak jalan-jalan aja wis, atau tak bikin appointment pekerjaan begitu. Tuhan yang tahu hatinya Bapak Ibu. Saya nggak mau bilang mana yang lebih penting dan tidak, tapi Tuhan yang ngomong, saya mau melakukan pekerjaan yang mengutus aku. Ya pekerjaan bisa di rumah tangga kita, di kantor kita. Tapi kalau sudah hari Sabat itu waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi mana yang lebih penting? Dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti lihat semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Miliki hati yang tulus. Makanya Tuhan bilang ayat yang kelima, selama aku ada di dalam dunia, akulah adalah terang dunia. Nah ini kembali lagi. Tadi kan setelah kita sembuh, kita hidup ini dipakai untuk melayani Tuhan. Dipakai seperti apa? Hidup jadi terang. Ayo mulai bulan ini Bapak Ibu kita belajar. Hidup kita katakan, Tuhan saya mau jadi terang. Buat siapa? Buat orang-orang sekitar saya. Buat siapa? Buat orang di keluarga saya. Buat orang di pekerjaan saya. Mungkin buat siapa yang dekat dengan kita. Tuhan saya mau jadi terang. Saya rindu, saya berdoa supaya jemaat Surya Kebenaran ketika orang datang di dalam kehidupan Bapak Ibu. Membawa persoalannya, membawa masalahnya. Ketika orang itu bertemu dengan jemaat GB Surya Kebenaran, ada solusi, ada jawaban, ada pertolongan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kamu tahu enggak? Saya itu kalau ketemu dengan yang namanya Pak Hengki, ketika saya punya masalah, saya konsultasi. Ada jawaban. Ada pertolongan. Saya kalau ngomong sama dia hatinya tenang. Gak sama kayak orang Farisi Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini seterusnya, ketika orang datang sama orang Farisi, datang sama orang-orang lain, hidupnya malah dibuat ruwet Bapak Ibu. Aku datang sampai iku, tambah ruwet hidupku. Gak ngerti aku ngomong apa, tambah ruwet pokoknya. Bukannya datang tambah baik, tambah ruwet. Saya berdoa, jemaat Surya Kebenaran, ketika orang datang kepada engkau bisa tarik dia, ayo ikut Tuhan, ayo percaya Tuhan. Bukan tambah, ketemu jemaat Surya Kebenaran, tambah ruwet, uripku tambah gak beres. Tapi ketika ketemu jemaat Surya Kebenaran, ada pertolongan. Itulah Bapak Ibu, pakai ayo bulan Oktober ini. Tadi pagi kan firmannya juga seperti itu kan. Hidup ini dipakai untuk jadi terang. Hidup ini dipakai untuk jadi berkat buat orang lain. Saya percaya bagian akhir, kalau hidup kita mau dipakai, dikatakan selama aku masih hidup aku mau jadi terang dunia. Ini kan Tuhan. Kita berkata pada hari ini, selama saya masih di dalam dunia, saya mau jadi terang dunia. Kalau kita mau jadi terang dunia, ya, kita mau jadi berkat buat orang lain, percayalah sampai akhir zaman Tuhan menyertai kita di dalam segala hal. Jadi enggak usah takut. Gak ada pekerjaan, gak usah takut, gak ada pertolongan. Kalau kita mau pakai hidup kita ini selama kita masih ada, percayalah jalan Tuhan tidak pernah tertutup buat kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biar firman Tuhan pada malam hari ini jadi berkat, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Baik, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jelas kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kita semua sama-sama berusaha merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar ini. Kalau kita belajar tadi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sempat menyembuhkan orang yang buta. Dan pada waktu itu di dalam ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa?
orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dia lahirkan buta. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang buta. Buta rohani, buta matanya, buta batinnya, semua buta.